Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Presiden Joko Widodo di Jawa Barat pada Selasa 11 Juli menyatakan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka mulai beroperasi penuh pada Oktober 2023. Jokowi mengaku senang karena bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta itu sudah melayani penerbangan umroh secara internasional. Presiden Joko Widodo mengatakan Bandara Internasional Kertajati di Jawa Barat akan beroperasi penuh pada bulan Oktober. Saat meninjau fasilitas di Bandara Kertajati Selasa 11 Juli, Jokowi berpendapat aktivitas di bandara sudah berlangsung baik. Bandara Kertajati telah melayani penerbangan umroh hingga 4 kali dalam seminggu, serta penerbangan internasional sebanyak 2 kali seminggu. Dan nantinya dimulai bulan Oktober akan operasi penuh. Artinya dari Bandara Husein Kertanegara akan digeser ke Kertajati, utamanya untuk yang pesawat jet. Presiden mengaku senang lantaran adanya banyak investor yang berminat berinvestasi di Bandara Kertajati. Nantinya akan diputuskan siapa pihak yang akan diamanatkan untuk mengoperasikan bandara tersebut. Dia juga berharap peresmian Tol Cisumdawu dapat mempercepat perkembangan Bandara Kertajati. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Saya senang. Sidang kasus suap pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet dalam program Bandung Smart City kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung pada Senin 10 Juli. Dalam agenda pemeriksaan saksi kali ini, disebut jika biaya anggaran proyek Bandung Smart City tersebut turut mengalir ke DPRD Kota Bandung. Sidang perkara dugaan suap pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet dalam program Bandung Smart City pemerintah Kota Bandung kembali digelar Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, Jawa Barat, Senin 10 Juli. Sidang ini beragendakan pemeriksaan 4 saksi yang semuanya merupakan pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dalam keterangannya, salah seorang saksi, Andri Fernando Sikabat, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Lalu Lintas di Sub Kota Bandung, mengakui bahwa ada pemotongan biaya sebesar 10% dari nilai proyek di tahun 2022. Ia menyebut bahwa potongan biaya tersebut turut mengalir ke sejumlah pihak, di antaranya Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana, Kepala Dinas Perhubungan Dadang Darmawan, Sekretaris Dinas Perhubungan Khairul Rizal, termasuk kepada sejumlah anggota legislator di DPRD Kota Bandung. Terkait keterangan tersebut, Jaksa KPK Tito Jailani memastikan bahwa pihaknya akan mendalami dugaan aliran dana tersebut. Nah tentunya nanti kita gali juga dari itu alirannya kemana saja gitu ya. Nah ini kan untuk hal ini terkait dengan pemberian. Jadi hanya sebatas pemberi penerima. Tentunya nanti untuk menggali lebih dalam kepada pihak mana saja uang itu mengalir itu nanti diterima. Tetapi sampai dengan sekarang proses penyidikannya sedang masih tahap proses ya. Dalam kasus suap pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet ini, KPK telah menetapkan 6 tersangka. Salah satunya Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba menargetkan investasi kawasan Toba Caldera Resort Kabupaten Toba, Sumatera Utara minimal sebesar 500 miliar rupiah untuk tahun 2023. Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan BPODT Raja Malem Tarigan pada Senin 10 Juli mengatakan target tersebut bisa tercapai dengan investasi pembangunan hotel dan fasilitas atraksi untuk menghibur para wisatawan yang berkunjung.
Guna mempercepat pembangunan di destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba menargetkan investasi minimal sebesar 500 miliar rupiah di kawasan Toba Caldera Resort, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada tahun 2023. Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan BPODT, Raja Malem Tarigan di Medan pada Senin 10 Juli menjelaskan, target tersebut bisa tercapai dengan investasi pembangunan hotel bintang 5 bertaraf internasional. Pihaknya tahun lalu sudah berhasil mendapatkan investasi senilai 600 miliar rupiah untuk pembangunan satu hotel bertaraf bintang 5 di kawasan tersebut. Sementara itu pada tahun ini, pihaknya juga mengincar investor untuk pembangunan hotel bintang 5 yang lain, serta hotel murah untuk pangsa menengah ke bawah, sehingga kawasan Toba Caldera Resort bisa menjangkau seluruh pasar, baik dari level relatif murah hingga super mewah. Selain hotel, pihaknya juga menargetkan investasi pembangunan sarana hiburan untuk wisatawan, mulai dari wahana bermain anak, olahraga hingga kegiatan luar ruangan atau outbound. Beberapa investor luar negeri juga sudah dijajaki, mulai dari Malaysia, Singapura, dan Tiongkok. Dengan gambaran nilai investasi hingga pertengahan tahun 2023, sudah tercatat senilai lebih dari 200 miliar rupiah. Yang pertama sih kita selalu sesuai arahan Pak Jimmy, memang kita itu fokus ke investasi hotel memang sekarang, biar nanti ada lokasi untuk conference dan MICE dan yang lainnya lah. Untuk tahun ini sebenarnya target kita sekitar 500 miliar. Kawasan Toba Caldera Resort merupakan lahan otorita yang dikelola BPODT di bawah Kemenparekraf seluas 386 hektar lebih. Saat ini Toba Caldera Resort telah memiliki penginapan ramah lingkungan berkonsep kabin dan kedepannya diproyeksikan layaknya kawasan Nusa Dua Bali. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara mewartakan. Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang mengundang Bareskrim Polri untuk mengusut kasus dugaan TPPU emas senilai 189 triliun rupiah di Bea Cukai. Hal ini disampaikan Ketua Tim Satgas TPPU dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin 10 Juli. Dalam konferensi pers Senin 10 Juli di Jakarta, Ketua Tim Pelaksana Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang Satgas TPPU, Sugeng Purnomo mengatakan pihaknya mengadakan rapat lanjutan terkait dugaan TPPU emas senilai 189 triliun rupiah di Ditjen Bea Cukai. Pihaknya mengundang Bareskrim Polri, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus itu. Hal ini dilakukan untuk memastikan kemungkinan adanya tindak pidana lainnya, selain dugaan pelanggaran undang-undang tentang kepabeanan. Selain itu juga untuk menilai dan memberi masukan mengenai penyelidikan yang sedang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Jadi tindak pidana lainnya itu tentu kita bisa melihat apakah ada tindak pidana yang terkait dengan illegal mining atau tindak pidana asal lainnya. Tetapi yang pasti nanti terus akan dilakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa laporan yang telah diterbitkan oleh PPATK dan dikirimkan dengan nilai transaksi 189 terus berproses. Ia juga mengatakan transaksi janggal senilai 189 triliun rupiah tidak terkait langsung dengan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas periode 2010-2022. Dari Jakarta, Rio Faisal, Kantor Berita Antara mewartakan.
Sebanyak 64 calon guru penggerak dari jenjang sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan SMK sekota Malang mengikuti pameran Loka Karya 7 Panen Hasil Belajar di SMKN 4 Kota Malang, di mana menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Suwarjana, guru penggerak diharapkan dapat membuat suasana belajar yang menyenangkan. Sebagai salah satu prasyarat, sebanyak 64 orang calon guru penggerak pada 9 Juli 2023 memamerkan hasil inovasi sistem pembelajaran, mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga SMA dan sederajat di Gedung SMK Negeri 4 Kota Malang, Jawa Timur. Di mana saat ini seperti dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana, usai membuka pameran ada sekitar 500 guru penggerak, di mana untuk berada di posisi tersebut harus melalui seleksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mulai tes tulis, wawancara, hingga presentasi. Mereka pun jelasnya harus paham perbedaan antara guru penggerak dengan guru pada umumnya, di mana guru penggerak harus mampu menyuguhkan sistem pembelajaran yang menyenangkan dan tidak lagi terfokus pada baca, tulis, hitung, sehingga siswa tidak terlalu terbebani dengan jam belajar yang ketat serta mudah mencerna materi pelajaran. Yang jelas mereka diberi wawasan kaitannya nanti dengan belajar Pancasilanya, emosionalnya, budayanya mengajar. Kemudian juga tidak ada batasan antara guru dengan murid. Kalau yang lama kan mohon maaf agak feodal ya. Secara perlahan, kata Suwarjana, nantinya semua guru akan menjadi guru penggerak. Dengan demikian, maka pendidikan akan terus membaik dan mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berkarakter, bermoral, dan berdaya saing. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo menggelar rapat konsultasi dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Lanyala Mataliti di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 10 Juli. Rapat konsultasi tersebut dilakukan untuk membahas hal terkait persiapan sidang tahunan MPR, sidang bersama DPR dan DPD, serta pidato kenegaraan Presiden pada 16 Agustus 2023. Sejumlah kesepakatan dihasilkan dari rapat konsultasi yang dilakukan Ketua MPR Bambang Susatyo dengan Ketua DPD Lanyala Mataliti terkait persiapan sidang tahunan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 10 Juli. Ditemui usai rapat yang digelar tertutup, Bambang Susatyo mengatakan pihaknya mendorong pelaksanaan sidang tahunan dengan format berbeda dibandingkan saat COVID-19 dengan memberi kesempatan kepada pemimpin lembaga tinggi negara untuk menyampaikan langsung kinerjanya kepada publik. Rapat konsultasi itu juga memunculkan usulan pergantian pimpinan MPR dari unsur DPD yang nanti akan ditindaklanjuti bersama. Bambang Susatyo menambahkan pihaknya juga menampung kajian akademik DPD apabila nantinya ada amandemen. Kita juga sepakat untuk terus mematangkan inisiatif untuk melakukan pemisahan undang-undang MPR, DPR, dan DPD. Jadi RUU MPR sudah disiapkan, RUU DPD sudah disiapkan, RUU DPR saya dengar juga sudah disiapkan, tinggal dijalankan untuk terjadinya perubahan atas Undang-Undang MD3. Bambang Susatyo menambahkan terkait amandemen terbatas, pihaknya telah melakukan kajian mendalam untuk menghadirkan kembali pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Namun pihaknya masih mengkaji waktu yang tepat untuk melakukan amandemen terbatas sesuai dengan tata cara yang ada. Seperti minimal harus diusulkan oleh sepertiga anggota MPR dan memiliki argumentasi yang jelas terkait pasal-pasal yang diubah. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Pemerintah bersama negara-negara anggota ASEAN tengah membahas skema pembiayaan asuransi kebencanaan pada Senin 10 Juli. Upaya ini dilakukan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tidak membebankan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus dapat berlangsung efektif dan tepat sasaran. Dana ini juga bersifat fleksibel. Pemerintah tengah merencanakan skema pembiayaan asuransi bencana alam bersama dengan negara-negara anggota ASEAN di Yogyakarta pada Senin 10 Juli. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Parjiono menyebutkan kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang rawan bencana, sehingga skema pembiayaan ini harus segera diimplementasikan. Upaya untuk harus utamakan penerapan strategi pendanaan dan asuransi risiko bencana dan bimbingan sosial yang adaptif bagi audiens di kawasan atau regional Asia. Besar harapan kami sebenarnya ini dapat meningkatkan pemahaman bagi para pemangku kepentingan baik di level nasional maupun di kawasan ASEAN, dan akan tentunya kedua konsep tersebut dalam proses implementasinya. Gagasan pembiayaan dan asuransi resiko bencana di kawasan ASEAN disambut baik oleh Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki banyak pengalaman dalam penanganan bencana. Diharapkan dampak bencana tidak menjadi beban pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, namun bisa ditangani oleh pihak asuransi. Selama ini kan perusahaan asuransi yang membuka cover untuk bencana alam itu kan juga belum ada, sehingga nanti kita harapkan dengan sudah terbukanya untuk kebencanaan ini bisa membantu pemerintah daerah untuk recovery terkait dengan infrastrukturnya rusak. Contohnya kalau jembatan rusak dulu ya pemerintah yang harus memperbaiki, tapi kalau itu nanti kita asuransikan, gedung pemerintah yang rusak kita asuransikan, dan salah satu klausulnya adalah kebencanaan alam, tentu nanti akan diganti oleh pihak asuransi. Rencana pembiayaan dan asuransi resiko bencana di kawasan ASEAN ini diharapkan dapat meringankan beban pemerintah pusat dan daerah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam. Sebab selama ini proses pemulihan infrastruktur akibat bencana alam diambil dari APBN dan APBD. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Melalui perhelatan Organization Islamic Corporation Culture Activity atau OICCA, Universitas Mula Warman menjalin kerjasama pendidikan dengan perguruan tinggi luar negeri di bawah naungan OIC. Bentuk kerjasama tersebut utamanya adalah pertukaran mahasiswa antara Unmul dengan 2 kampus Islam serta 1 organisasi kepemudaan internasional. Organization Islamic Cooperation OIC menjalin hubungan kerjasama pendidikan dengan Universitas Mula Warman yang turut menjadi tempat penyelenggaraan pertemuan Organization Islamic Cooperation Culture Activity di Kalimantan Timur. Rektor Universitas Mula Warman Abdul Nur pada Senin 10 Juli di Samarinda menandatangani MOU kerjasama dengan 2 kampus Islam luar negeri di bawah naungan OIC, yaitu Islamic University in Uganda dan Islamic University of Technology Bangladesh, serta dengan salah satu organisasi kepemudaan internasional, Islamic Cooperation Youth Forum, yang menyampaikan bentuk kerjasama yang disepakati, utamanya adalah program pertukaran mahasiswa antara Universitas Mula Warman dan kampus-kampus, serta organisasi Islam itu dalam beberapa bidang tertentu, seperti teknologi, obat-obatan, dan kehutanan. Program kerjasama ini disebut mendatangkan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar lingkungan kampusnya dan mendapatkan pengalaman yang bisa dimanfaatkan sebagai portofolio mahasiswa. Semua dari program pasti akan mendapatkan sertifikat untuk our student, dan itu menjadi sebuah add value. Add value itu ada sertifikat pendamping ijazah. Ini yang diperlukan bagi lulusan Unmul untuk bukan saja secara teoritis
bukan saja punya pengetahuan tapi juga punya skill dan best experience. Itu ditunjukkan dengan sertifikat pendamping dari kegiatan-kegiatan tersebut. Dan ini inline dengan program MBKM dari program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain pertukaran mahasiswa, dalam kerjasama itu juga meliputi pengembangan riset dan praktik pembelajaran, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara mewartakan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lok Semawe Provinsi Aceh mencatat per Juli 2023 dari terdapat 590 anak dari 865 penderita stunting yang belum memperoleh orang tua asuh. Gerakan orang tua asuh merupakan salah satu arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menekan angka stunting. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Lok Semawe, Provinsi Aceh mencatat per Juli 2023 dari 865 anak penderita stunting, 590 diantaranya belum memperoleh orang tua asuh. Kepala Dinas P3AP2KB Kota Lok Semawe, Salahuddin pada Senin 10 Juli mengimbau kepada orang tua asuh untuk segera merealisasi penanganan gizi pada anak penderita stunting. Pihaknya juga terus melakukan pengawasan agar setiap insan organisasi perangkat daerah menjadi orang tua asuh. Ini kan perlu kerja keras kita bersama-sama. Nggak mungkin hanya satu lini sektor saja. Otomatis ini akan melibatkan semua stakeholder yang lain, baik instansi vertikal yang ada di Kota Lok Semawe, baik perusahaan-perusahaan dengan dana CSR-nya, juga kalah pentingnya juga kepada OPD yang ada di Kota Lok Semawe ini, arahan Pak Wali supaya setiap kepala dinas itu untuk menjadi orang tua asuh stunting. Presiden Joko Widodo menargetkan pada tahun 2024 angka stunting turun hingga 14%. Hal ini diwujudkan melalui gerakan orang tua asuh yang berasal dari kalangan ASN maupun forum komunikasi dan pimpinan daerah Kota Lok Semawe yang nantinya akan memantau kecukupan gizi anak-anak asuhnya. Dari Kota Lok Semawe, Provinsi Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Gubernur Kaltara melepas 90 atlet Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia ke-16 pada Senin 10 Juli. Adapun kegiatan ini disertai dengan pemberian 1 unit mobil ambulans untuk mempermudah mobilitas kesehatan di wilayah terpencil. Dan tentu keikutsertaan kita Seluruh perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara melepas atlet kontingen Kaltara yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Nasional Pornas Korps Pegawai Republik Indonesia, Kopri ke-16. Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang saat dijumpai pada Senin 10 Juli menjelaskan bahwa terdapat 140 orang perwakilan Kaltara yang akan ikut dalam perhelatan olahraga ini, yang terdiri dari 90 orang atlet dan 50 orang pelatih. Adapun nantinya para atlet akan mengikuti 17 cabang olahraga dengan target dapat membawa pulang 42 medali emas. Dalam kesempatan yang sama, Bank Rakyat Indonesia (BRI) turut menyerahkan 1 unit mobil ambulans kepada pemerintah Provinsi Kaltara untuk mobilitas kesehatan di wilayah terpencil. Minta unit ambulans untuk kita serahkan nanti ke masyarakat yang betul-betul jarak dari desanya ke tempat pusat kesehatan masyarakat yang jauh. Sehingga manakala terjadi emergensi masyarakat untuk berobat ataupun masyarakat yang sakit tidak lagi menunggu kendaraan, mereka sudah siap untuk diangkut ke rumah sakit terdekat. Penerima bantuan mobil ambulans akan diutamakan bagi wilayah yang belum terjamah fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Pemerintah Kota Banjarmasin bersama TPPKK Kota Banjarmasin melaksanakan sunatan massal gratis dalam rangkaian Hari Anak Nasional. Kegiatan yang berlangsung di Balai Kota Banjarmasin sejak Senin hingga Selasa ditargetkan dapat diikuti oleh 300 anak dari semua kecamatan di Kota Banjarmasin. Ratusan anak di Kota Banjarmasin mengikuti kegiatan sunatan massal gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan bersama tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga TPPKK setempat di Aula Kayu Baimbai, Balai Kota Banjarmasin, Senin 10 Juli. Penyelenggaraan sunatan massal ini diagendakan berlangsung selama 2 hari hingga Selasa dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan target peserta sebanyak 300 anak. Pada sunatan massal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin melibatkan 40 orang tenaga kesehatan dan tenaga program pendidikan dokter spesialis PPDS Ilmu Bedah. Kabid Kesehatan Masyarakat Kesmas Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Emma Risnawati menyampaikan, tidak ada syarat khusus untuk menjadi peserta sunatan massal yang diikuti oleh anak-anak dari 5 kecamatan di Kota Banjarmasin ini. Jadi dalam rangka Hari Anak Nasional, kita Dinas Kesehatan bekerja sama dengan PKK Kota Banjarmasin mengadakan kegiatan sunatan massal ini dengan sasaran 300 anak. Anak-anak ini kita karena kerjasama dengan PKK Kota Banjarmasin, jadi setiap kecamatan, PKK tiap kecamatan itu mencarikan anak-anak yang mau untuk dilaksanakan sunatan massal. Jadi dari 5 kecamatan Pak tersebar semuanya. Melalui kegiatan ini, banyak orang tua mengaku terbantu karena dapat menghemat biaya sunat anak bila dilakukan secara mandiri. Tanggapannya sangat positif sekali. Dalam acara seperti ini sangat membantu masyarakat, khususnya masyarakat dalam ekonomi menengah ke bawah. Selain melaksanakan tradisi keagamaan, penyelenggaraan sunatan massal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah memberikan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Kota Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Usai gelaran Eko Marathon tingkat regional Asia Pasifik dan Timur Tengah, sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat rencananya kembali akan menjadi tuan rumah untuk gelaran World Championship bersama Eropa dan Amerika pada tahun 2024. Wakil Presiden Shell Indonesia selaku penyelenggara menyampaikan hal ini akan diumumkan usai gelaran Piala Dunia Eko Marathon India pada Oktober 2023. Inovasi kendaraan hemat energi Eko Marathon Regional Asia Pasifik dan Timur Tengah sukses digelar di sirkuit Mandalika pada 5 hingga 9 Juli lalu. 3 tim mahasiswa Indonesia dan 1 tim asal Singapura berhasil melaju ke tingkat dunia yang akan digelar di India pada Oktober 2023 mendatang. Besarnya potensi Indonesia dalam inovasi menciptakan kendaraan masa depan ini membuat Shell selaku penyelenggara mengusulkan World Championship Eko Marathon tahun 2024 mendatang digelar di sirkuit Mandalika, Lombok. Wakil Presiden Shell Indonesia, Susi Hutapea pada Senin 10 Juli mengatakan bahwa pihaknya mendorong Indonesia untuk menjadi tuan rumah pada gelaran Piala Dunia Kendaraan Hemat Energi tersebut. Beberapa pertimbangan menjadi rujukan seperti lokasi yang terjangkau bagi peserta dan biaya akomodasi. Namun hal tersebut akan diputuskan oleh pihak Shell yang berpusat di Inggris usai gelaran Piala Dunia Eko Marathon di India pada Oktober 2023 mendatang. Kita masih ngobrol, masih membuat rencana untuk itu, tapi dari sisi tim, dari sisi juga internal management, sepertinya kita akan bisa. Jadi harapan kami adalah kami bisa menyelenggarakan, kita akan push sekuat-kuatnya untuk Indonesia jadi tuan rumah. Gelaran World Championship Eko Marathon 2024 mendatang akan diikuti oleh sejumlah negara bagian Asia Pasifik, Timur Tengah, Eropa hingga Amerika. Untuk timnas Indonesia sendiri akan mengikut sertakan lebih dari 70 tim mahasiswa untuk 2 kategori inovasi kendaraan,
yakni urban concept dan prototype. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.